Assalamualaikum Rida. Waalaikumsalam Ibu Lis. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat walafiat, baik dan bahagia. Iya, semoga kita selalu sehat selalu dan tentunya kita selalu bahagia ya. Ya Bu Lis. Eh, Terima kasih ya Rida atas waktunya. Eh, Sore ini kita mau bercerita tentang apa nih? Makasih sebelumnya ya Bu Lis sudah mau mendengarkan cerita saya. Hari ini saya mau bercerita tentang murid saya yang selalu dijaga oleh orang tuanya di dalam kelas. Saya bingung apa yang harus saya lakukan karena ini sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama, mulai dari kelas 1 dan sekarang anak murid saya itu sudah berada di kelas 4 sekarang, tepatnya di kelas saya. Jadi setiap mau masuk di dalam kelas, anak ini selalu didampingi oleh orang tuanya, duduk di sampingnya dan tidak mau dikasih tinggal. Kalau ditinggalkan di dalam kelas, dia pasti menangis meraung-raung. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa mandiri. Begitu Ibu Lis. Oh iya, kelihatannya memang Rida ini bingung sekali. Iya, saya memang sangat bingung karena dari sudah lama ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 kok bisanya anak ini masih belum bisa mandiri dan sekarang sudah di kelas 4. Itu yang saya jadi harus ingin mencari teman untuk berbagi cerita tentang apa yang harus saya lakukan nantinya. Oh, Rida ingin anak itu tidak lagi dijaga oleh orang tuanya ya, sehingga anak itu merasa nyaman, aman di dalam kelas. Karena ini hanya percakapan singkat, eh, apa sih yang ingin kita capai nantinya dalam pembicaraan kita? Saya ingin agar murid saya ini bisa mandiri, bisa merasa nyaman, aman di kelas tanpa harus dijaga oleh orang tuanya supaya bisa seperti teman-teman yang lainnya. Itu Ibu Lis. Ya, ya, ya. Sebenarnya menurut Rida, apa sih yang menyebabkan anak itu selalu ingin dijaga di dalam kelas? Dan dari angka 1 sampai 10 itu, eh, di angka berapa ketidaknyamanan anak itu? Uh, Menurut saya, anak ini merasa tidak nyaman, terus tidak aman kalau orang tuanya itu tidak ada di sampingnya, karena mungkin dia merasa tidak mampu melaksanakan atau mengerjakan tugas kalau ada tugas yang diberikan oleh gurunya, sehingga anak ini merasa lebih nyaman, aman kalau didampingi sama orang tuanya di dalam kelas. Dari angka 1 sampai 10, ketidaknyamanan yang dimiliki oleh anak ini menurut saya sekitar posisi kelima, karena dia sangat merasa tidak bisa ditinggalkan, dia tidak aman kalau tidak ada orang tuanya di kelas. Oh, begitu ya. Jadi keinginan Rida
mau mencapai angka berapa nih? Keinginan saya anak ini mau mencapai angka 10. Ke posisi nyamannya berada di dalam kelas, dia bisa merasa aman, mandiri, agar tidak lagi dijaga sama orang tuanya. Oh iya, semoga apa yang Rida harapkan bisa tercapai ya, berada di angka 10. Berarti nanti kalau anak ini, jika ada orang tuanya, anak ini merasa nyaman dan percaya diri ya kalau mengerjakan tugasnya. Iya, karena menurut pengamatan saya di kelas, kalau orang tuanya ada di sampingnya, dia seperti anak-anak yang lain. Dia nyaman, mengerjakan tugasnya juga biasa. Ya. Cuman kalau tidak ada orang tuanya, pasti dia langsung nangis. Sempat saya merasa kaget karena tiba-tiba ada anak-anak yang menangis di belakang. Jadi saya tanya kenapa? Padahal orang tuanya hanya keluar ke WC sebentar. Nah, pas datang orang tuanya dia langsung diam, langsung seperti biasa. Jadi itu yang jadi pengamatan saya bahwa anak ini merasa lebih nyaman kalau ada orang tuanya di sampingnya. Iya. Jadi bagaimana kalau anak itu di luar kelas? Apakah anak ini suka bermain dengan temannya atau masih tetap didampingi oleh orang tuanya ketika ia sedang bermain? Iya, yang saya amati di waktu istirahat di luar kelas, anak ini bermain sama seperti anak-anak yang lain. Dia merasa nyaman. Cuman di sekitaran situ harus ada orang tuanya. Dia lihat, oh di sini masih ada mama saya. Jadi dia bermainnya seperti anak-anak yang lain. Tapi waktu bel berbunyi untuk sudah masuk kelas lagi, nah situ moodnya sudah mulai berubah. Dia harus didampingi lagi. Harus ada mamanya di dalam ruangan tersebut. Kalau tidak, dia pasti tidak senang lagi, menangis. Tidak ada jalan keluar, harus mamanya ikut di dalam kelas supaya bisa pembelajaran itu berlangsung. Jadi saya persilakan, karena kalau tidak saya persilakan ibunya masuk, jelas dia tidak ikut pelajaran itu. Apa nih solusi atau ide atau gagasan dari Rida sehingga anak ini merasa nyaman di kelas? Sebenarnya saya bingung, tapi yang sudah pernah saya lakukan, saya sudah berbicara sama orang tuanya untuk memberikan arahan sama anaknya agar supaya bisa mandiri, bisa ditinggal di kelas. Kemudian selain daripada itu, saya juga sudah memberikan bimbingan sama anaknya dengan cara biasa memberikan pelajaran atau mendampinginya di kelas. Tapi itu tidak ada hasilnya karena mamanya tidak boleh keluar, harus ada di situ. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Iya, memang masih kelihatan bingung ya, Ibu Rida. Tapi apa yang dikatakan Ibu Rida tadi betul sekali.
menurut eh, Rida, eh, kapan waktu pelaksanaannya? Em, Menurut saya untuk supaya anak ini tadi merasa nyaman di kelas, saya harus memberikan video pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak ini. Kemudian sebelum pembelajaran itu atau di tengah-tengah pembelajaran saya harus melakukan ice breaking supaya anaknya merasa nyaman di kelas, tidak merasa uh, tidak tidak rasa aman itu menjadi tertanam dalam dirinya, sehingga orang tuanya bisa, maksudnya anaknya bisa mandiri, bisa ditinggal dari, maksudnya tidak lagi ditemani di dalam kelas. Kemudian saya mencoba akan melakukannya mungkin besok. Saya akan melakukan perencanaannya sebentar malam. Saya akan buat video pembelajaran yang sesuai dengan maksudnya mampu menghidupkan minat anak di dalam kelas supaya anak-anak merasa nyaman, agar anak ini tidak lagi dijaga sama orang tuanya, timbul rasa mandiri dalam dirinya. Seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan. Iya. Siapa yang akan membantu Rida dalam pelaksanaannya? Saya akan minta bantuan sama rekan guru saya, Ibu Nurtin. Ibu Nurtin kan bersebelahan dengan kelas saya. Saya minta bantuan sama Ibu Nurtin untuk membantu saya memberikan maksudnya arahan atau video-video yang sesuai dengan minat belajar anak ini. Kemudian bisa juga membangun motivasi anak-anak yang lain supaya bisa membaur. Terus saya akan berkolaborasi dengan anak-anak saya. Saya akan meminta anak-anak saya itu untuk merasa nyaman, bahagia. Kemudian dengan video-video pembelajaran, speaking di kelas, rasa empati pada teman-teman, ya itu yang saya ingin laksanakan. Iya, kalau begitu saya menunggu kabar selanjutnya ya. Semoga apa yang Rida sampaikan tadi bisa diterapkan. Oke, saya akan insya Allah akan memberikan secepatnya hasil dari implementasi saya di kelas nanti sama Ibu. Ya Rida, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti Rida dapat menghubungi saya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam, Bu Rida. Bagaimana kabarnya Ibu Lis? Alhamdulillah, sehat dan tetap bahagia. Alhamdulillah, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ya, karena kita harus terus merasa bahagia. Karena waktu kita hari ini tidak lama, kira-kira Ibu Lis apa nih yang mau diceritakan sore ini? Ya, saya ingin bercerita tentang murid saya, murid
Saya itu cerdas. Pada saat selesai mengisi tugasnya, sering kali mengganggu temannya yang belum selesai. Makanya saya menjadi bingung. Selalu saja saya perhatikan jika selesai tugasnya ke sana kemari di dalam kelas, sangat mengganggu teman yang lainnya. Padahal anaknya pintar. Oh, berarti Lis ingin anak itu tidak lagi mengganggu temannya ya setelah menyelesaikan tugas yang dikerjakan di kelasnya. Seperti itu ya. Ia ingin anak itu tidak lagi mengganggu di dalam kelas, karena anak ini cerdas, tapi begitu aktif. Kalau sudah selesai tugasnya, nih ke sana kemari, sehingga bukan cuma saya saja yang terganggu, tetapi teman-teman yang lainnya juga merasa terganggu. Oh, kira-kira apa yang ingin Ibu Lis capai dari sesi pembicaraan kita hari ini? Yang saya ingin capai dari pembicaraan kita, tentunya saya ingin mendapat solusi, atau saya mencari solusi agar anak ini tidak lagi mengganggu temannya di dalam kelas. Kemudian karena anak ini begitu aktif, saya ini sebenarnya masih bingung apa sebenarnya jalan keluarnya ya, Bu? Menurut Ibu Lis, apa yang menyebabkan anak itu sering mengganggu temannya di kelas kalau sudah selesai melaksanakan tugas yang dia kerjakan? Kalau menurut saya nih, Bu, sepertinya anak ini sepertinya memang aktif ya. Kemudian anak ini kalau saya perhatikan, anak ini kemungkinan menurut saya itu mendapatkan perhatian yang lebih. Kemudian anak ini mungkin di dalam kelas karena pekerjaannya sudah selesai dan tidak ada lagi yang dia kerjakan, sehingga dia melakukan hal yang mengganggu temannya di dalam kelas. Oke, begitu ya. Berarti anak ini merasa kurang diperhatikan, berarti dia ingin butuh perhatian dan dia merasa bosan. Menurut Ibu Lis, kira-kira berada di posisi berapa anak-anak ini, maksudnya di kelas itu merasa, menurut Ibu Lis di kelas itu dia merasa suka mengganggu temannya, ada di posisi berapa kalau ada 1 sampai 10? Kalau menurut saya berada di angka 5, karena mengganggu temannya, anak ini juga dalam kelas. Akhirnya kelas itu sehingga teman lainnya terganggu. Menurut Ibu Lis, apa yang harus Ibu Lis lakukan supaya anak ini tidak lagi mengganggu temannya di saat dia sudah selesai mengerjakan tugasnya, saat dia merasa bosan? Apa yang harus Ibu Lis lakukan? Itulah sebenarnya
saya ini bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Menurut saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya harus sering-sering ice breaking agar anak ini tidak bosan dan tidak mengganggu temannya. Kemudian anak ini cerdas, saya akan memberikan soal yang tingkat kemampuannya lebih tinggi lagi, supaya anak ini fokus terhadap soal yang saya berikan, dan saya akan memanfaatkan anak ini sebagai tutor sebaya.